Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di dialog khusus untuk edisi hari ini Sabtu 4 Oktober 2025. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa dialog khusus sore hari ini mengangkat topik mengenai kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Dan untuk hari ini kita bersama narasumber Dr. Lady MJ Kontul, Dr. Pramita Lab Klinik. Sekali lagi yang hadir di studio narasumber Dr. Lady MJ Kontul dari Lab Klinik Pramita sebagai Dr. Pramita Lab Klinik untuk sore hari ini. Dan nantinya kami mengajak Anda untuk berdialog bersama kami di kanal YouTube kami atau juga di line telepon lewat WA 0821 9583 5080. Sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sebentar Anda boleh bergabung bersama kami di live YouTube kami, di kanal YouTube kami dan juga di 0821 9583 5080 untuk WA kami. Dan ya, untuk sore hari ini saya akan perkenalkan segera Dr. Lady MJ Kontul, Dr. Pramita Lab Klinik. Selamat sore, Dok. Ya. Selamat sore Ibu Rike, Ya, selamat sore pendengar dan pemirsa sekalian. Ya. Senang sekali ya Dok, kita bisa bersama-sama sore hari ini dalam dialog khusus Radio Republik Indonesia Manado. Ya, Dok, kita akan membahas mengenai kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Sebenarnya apa yang disebutkan stroke itu, Dok? Baik, nah jadi pendengar sekalian, stroke ini sebenarnya mungkin sudah sering ya kita dengar ya Ibu. Jadi di masyarakat kalimat atau kata stroke ini sudah umum ya, banyak yang sudah tahu. Tetapi sebenarnya apa itu stroke sendiri? Nah jadi pendengar, stroke ini merupakan suatu kondisi kegawat daruratan medis ya. Jadi memang tidak boleh disepelekan atau dianggap remeh, betul. Nah jadi di mana keadaan ini terjadi secara tiba-tiba dan sangat mengancam nyawa, dan itu terjadi karena adanya kerusakan pada bagian otak di mana terjadi kurangnya suplai darah ya, pendengar sekalian, karena ada beberapa kondisi seperti ada sumbatan atau adanya perdarahan. Nah jadi dia itu terbagi dua, pendengar sekalian. Ada yang disebut stroke iskemik, nah itu karena dia terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Kemudian ada juga stroke hemoragik atau karena adanya perdarahan karena pecah pembuluh darah yang ke otak. Nah jadi terjadinya gangguan sehingga otak tidak menerima oksigen dengan baik. Nah pada akhirnya apa? Terjadi yang seperti banyak orang sudah tahu ya, kalau stroke itu apa, tiba-tiba nggak bisa bicara atau bibirnya miring sebelah, bicaranya pelok, terjadi kelemahan anggota gerak, misalnya tangan kanan atau kaki kanan itu tiba-tiba sudah mati rasa sampai tidak bisa bergerak, jadi lemah, terjadi kelemahan anggota gerak seperti itu. Jadi ada juga banyak gejala-gejala atau yang bisa timbul ketika kita terkena stroke seperti itu, Ibu Rika. Iya, yang pasti Dok, semua tidak ingin terjadi betul stroke sekali, ya. Semua manusia inginnya sehat-sehat, apalagi betul. terjadi stroke ya. Nah, sebenarnya gejala-gejala yang mengawali atau menyertai stroke itu sendiri seperti apa, Dok?
Ya, baik. Kalau untuk gejala sebenarnya itu Ibu karena dia mendadak ya, tiba-tiba. Nah, jadi seperti tadi contoh dia bisa terjadi bibirnya atau bagian wajahnya dia tiba-tiba turun. Kemudian bicaranya jadi meracau atau bisa bicara pelong. Tiba-tiba linglung atau bingung. Nah, kemudian ada juga kelemahan pada bagian anggota gerak, tangan atau kaki. Nah, jadi pendengar tiba-tiba tangan atau kaki kita jadi lemah, kemudian jadi tidak bisa bergerak. Jadi kelemahan anggota gerak, kemudian ada gejala-gejala lain seperti ada mual muntah, sakit kepala hebat, kemudian jadi bingung-bingung. Jadi kalau diajak ngobrol tuh Bu, sudah nggak nyambung istilahnya ya. Nah, jadi mungkin kalau ada pendengar atau penonton ya sekalian yang sudah ada gejala seperti itu, secepatnya langsung dibawa ke IGD karena 1 detik itu sangat berarti ya pendengar, karena stroke ini kita melihat dari gejalanya, dari waktunya, timingnya tidak boleh terlambat penanganan karena 1 detik itu sangat berarti ya untuk kita bisa mencegah komplikasinya, pengobatannya bisa lebih bagus dan mencegah kualitas hidup ke depannya seperti itu Ibu. Iya, sebenarnya apa sih penyebab terjadi stroke itu sendiri, Dok? Oh, penyebabnya ya. Jadi pendengar, penyebab ini bisa karena ada 3 hal. Pada masalah jantungnya, pompa, kemudian pada masalah pembuluh darah, juga pada masalah darah itu sendiri. Jadi kalau pada pompa, pada jantung kita bisa terjadi ada gangguan penyakit jantung ya seperti ada AF atau ada masalah pada katup. Kemudian bisa pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya ini ada menyempit, ada plak, ada seperti itu. Nah, jadi pada darahnya mungkin ada gangguan aliran. Jadi dari penyebab-penyebab tersebut yang nantinya akan menyebabkan stroke ini seperti tadi saya sampaikan. Ada stroke karena sumbatan atau juga stroke karena perdarahan. Dari masalah pada 3 organ ini. Jadi pada jantung kita atau pada pembuluh darah kita atau pada darah kita sendiri. Dan itu berlangsung tiba-tiba ya. Gejalanya tiba-tiba tetapi prosesnya Bu itu biasanya dari berlangsung lama. Jadi bagaimana kita punya pola hidup ya yang bisa menyebabkan ini gejala-gejala ini bisa timbul seperti itu. Terus gimana kalau kita mengetahui bahwa kita ini berpotensi terjadi stroke atau juga penyebab-penyebabnya dan kita mengetahui gejala-gejala yang bisa saja menimpa kita ya. Seperti apa, Dok? Jadi lebih ke langkah pencegahan ya Bu ya. Karena kita harus pahami ya pendengar atau penonton sekalian bahwa mana penyakit ini merupakan akumulasi dari kita punya pola hidup. Kemudian ada faktor resiko namanya Bu. Jadi ada faktor resiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Nah, seperti apa itu? Kalau untuk yang faktor resiko yang tidak bisa diubah itu seperti ya gender ya, jenis kelamin, usia, kemudian ada genetik. Jadi misalnya nih Bu, kita punya orang tua ada yang riwayat stroke, kita bisa berkemungkinan juga mengidap. Kemudian riwayat kita pernah kena stroke sebelumnya, itu juga bisa menjadi faktor resiko. Kalau yang tidak bisa diubah Bu, kalau yang bisa diubah ini ya, kalau tadi kan yang sudah nggak bisa kita ubah lagi. Kalau masih bisa kita ubah itu yang penyakit-penyakit seperti ada darah tinggi, ada diabetes, penyakit gula, kolesterol, kemudian pola hidup seperti merokok dan alkohol. Ini semua masih bisa kita ubah ya. Jadi Bapak Ibu pendengar sekalian, kalau kita merasa ada pola hidup seperti tadi, merokok, alkohol, kemudian hobi nih makan-makan yang berminyak Bu ya, sumber kolesterol, sumber gula, yang hobi-hobi manis nih, pendengar sekalian harus lebih waspada, hati-hati. Jadi yang manis, yang asin-asin itu kalau dalam jumlah berlebihan bisa berakibat buruk bagi kesehatan kita dan jadi salah satu faktor resiko penyebab stroke itu sendiri. Betul. Iya. Nah, kalau seperti biasanya pepatah orang ya, pinjam hari itu seperti apa, Dok? Kalau dia sudah mengetahui dia punya gejala-gejala misalnya darah tinggi, punya diabetes dan lain-lain, terus
pinjam hari katanya. Jadi Oke. seperti apa itu, Dok? Nah, jadi istilah Iya. pinjam hari ya, kalau orang Manado Iya. bilang itu ada cheating day. Jadi kita makan semau kita, makan Iya. bebas. Jadi itu sebenarnya ya tidak disarankan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit kronis, Bu, seperti Iya. ada gula, kolesterol. Karena ketika kita tidak memeriksakan kadarnya, kita tidak tahu nih. Iya. Oh, ternyata gula saya sudah tinggi sekali. Dan pada akhirnya kita cheating day, makan kue manis-manis, pada akhirnya gula melonjak tinggi. Akhirnya dia bisa terjadi gejala tiba-tiba, anfal, orang Manado bilang anfal, lalu apa akhirnya ya efeknya harus penurunan kesadaran, harus bawa ke rumah sakit. Nah, jadi kalau kita mau makan itu sekali lagi sesuaikan dengan hasil laboratorium, kita periksa darah, Bu, ya. Jadi Iya. mungkin di rumah pendengar atau Bapak Ibu sekalian sudah ada alat-alat yang untuk periksa mandiri, itu boleh sekedar untuk screening saja. Iya. Tapi kalau untuk yang rutin itu harus dari pembuluh darah itu yang periksa di laboratorium Iya. untuk kita cek kadar gula, kadar kolesterol. Karena kalau dia hasilnya tinggi, tidak ada istilah ini cheating day, ini pinjam hari. Iya. Jadi enggak boleh ya, karena ketika dia tinggi dan kita masukkan kadar yang berlebihan juga, itu kolesterol, asam urat, ya otomatis dia bisa meningkat tinggi dan terjadilah itu gangguan-gangguan yang tiba-tiba seperti tadi, Ibu, ya. Bisa Iya. terjadi ya hal-hal buruk yang tidak kita kehendaki. Salah satunya itu penurunan kesadaran tiba-tiba. Jadi banyak mungkin pendengar yang sering lihat ya, lagi Iya. pidato di depan, Bu, tiba-tiba apa? Rubuh, jatuh. Nah, itu kan hal-hal yang kita mau cegah. Iya. Jangan nanti ke arah situ. Lagi misalnya seperti ini kita lagi ngobrol, lah Iya. tiba-tiba rubuh, jatuh tidak sadar. Nah, dan itu tiba-tiba pendengar. Jadi namanya silent killer. Iya. Jadi disebut silent killer karena secara diam-diam itu tiba-tiba saja mendadak bisa terjadi seperti demikian. Seperti juga halnya stroke ya, Iya. mendadak. Misalnya orang itu bisa tahu dia akan terkena seperti itu atau anfal, ya seperti apa, Dok? Dia bisa mengetahui atau misalnya darahnya seperti apa, patokannya seperti apa, terus terjadi hal-hal seperti itu. Gimana, Dok? Oke, baik. Jadi pendengar paling sering itu memang gejalanya tidak ada atau minimal dan Iya. biasanya dianggap remeh oleh pemirsa Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sudah ada rasa pusing-pusing, tidak enak badan yang mungkin cuman dirasa oh karena kurang tidur, kelelahan ya. Nah, dan dianggap remeh, dianggap biasa. Padahal itu merupakan sebuah gejala atau iya, awal dari penyakit-penyakit ini. Jadi sering dianggap remeh atau memang ya tidak ada gejala karena beberapa penyakit kronis Bapak Ibu sekalian memang minimal gejalanya. Nanti so berat, nanti sudah fatal, baru dia mulai rasa-rasa ini kenapa begini, bengkak apa. Yang paling parah adalah ya itu tadi anfal tiba-tiba. Jadi kalau untuk mau bilang ada rasa-rasa apa, mungkin bisa ada gejala yang sudah dirasakan tetapi dianggap remeh ya. Seperti kan ada yang mungkin sudah rasa sakit-sakit Iya. kepala nih. Ternyata tensinya pas ditensi aduh sudah 200. Iya. Nah, itu yang sering dianggap oh sakit kepala karena banyak pikiran, Iya. banyak Mungkin, kerjaan ya seperti begitu. itu ya. Ya, Tidak seperti itu. menyadari tapi ditunda-tunda Betul, untuk anggap remeh toh. memeriksakan diri Ya, ya. betul. Pikirnya banyak pekerjaan, Betul, kurang kelelahan, tidur, kurang tidur. masa dingin. Iya, oke. Iya. Iya. Baik, untuk pendengar pemirsa di mana saja berada, Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk boleh berdialog dengan dokter ini mengenai gejala-gejala stroke. Kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Nantinya sebentar Anda boleh di kanal YouTube kami di RRI Manado dan juga di WA kami 0821 95835080 dan kita akan jeda sejenak. Anda tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ini baru enak.
Bentar nih. Dapat kanan dari Jordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, kami kembali lagi di dialog khusus mengenai kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat bersama Dr. Lady MJ Kauntul, Dr. Pramita Lab Klinik, dan Anda boleh bergabung bersama kami nantinya sebentar di 0821 9583 5080 untuk WA dan di kanal YouTube kami. Dan ya rupanya sudah ada yang masuk dok ya. Langsung saja dari Karenina, apakah penderita stroke bisa pulih total dan beraktivitas seperti biasa? Dan berapa lama pemulihannya? Terima kasih dokter dan host. Kemudian masih dengan penanya yang sama, tips sederhana yang bisa masyarakat awam lakukan untuk mencegah kemungkinan terkena stroke. Ya dok, silakan. Baik. Terima Ya. kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Karen ini. Jadi penderita stroke itu bisa pulih total dan beraktivitas seperti biasa? Ya, bisa. Tergantung dengan seperti tadi saya sudah sampaikan ya pemirsa atau pendengar. Jadi bagaimana ketika kita terkena penyakit ini, gejalanya sudah kita tahu ya, tadi ada kelumpuhan atau ada bicara pelok, bingung dan apa, kita langsung segera ke rumah sakit, ke IGD. Jadi itu penanganan sangat penting. Jadi ketika tidak terlambat penanganan, kemudian ditangani dengan baik, kemudian dilakukan ya mungkin ada fisioterapi dan perubahan pola hidup, itu bisa kita seperti biasa beraktivitas seperti biasa, itu pulih kembali sembuh, tergantung dari tadi derajat keparahan penyakit tersebut. Jadi dari derajat keparahannya, kemudian dari penanganannya, kemudian dari pola hidupnya. Jadi ada seperti itu ya, bagaimana kita menanganinya, kemudian bagaimana kita melakukan fisioterapi atau penanganan selanjutnya yang tadinya sudah kita misalnya ada konsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk maintenance, jadi kita ada perubahan pola hidup ya. Untuk pemulihan berapa lama itu tidak ada patokan ya sebenarnya, karena kondisi tubuh bisa berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Semakin cepat kita tangani tanpa ada penyakit penyerta, misalnya ada komorbid atau penyakit penyerta, harusnya lebih cepat pemulihannya. Tergantung bagaimana kita melakukan seperti tadi ya, reperfusi atau pengobatan, kemudian penanganan lanjut. Nah, jadi untuk penyakit stroke ini makanya harus cepat ditangani ya Bapak Ibu sekalian pendengar, harus cepat ditangani agar kondisi kemungkinan kita untuk sembuh dan beraktivitas seperti biasa itu dan komplikasinya tidak lebih jauh dan lebih berbahaya dan lebih memperburuk kita punya kondisi tubuh. Kemudian yang kedua pertanyaannya, tips sederhana yang bisa masyarakat awam lakukan ya. Jadi masyarakat mungkin sudah tahu, sudah dengar tadi bahwa mana penyebab-penyebab itu bisa juga dari kolesterol, asam urat, gula, dan kita punya pola hidup seperti alkohol, rokok. Jadi bagaimana kita mencegahnya dengan
olahraga. Yang pertama pola hidup sehat ya, Iya. olahraga, makanan ya Ibu. Jadi Iya. kalau makanan itu kita harus tahu mana yang sehat, yang mau masuk ke mulut nih iya. pemirsa. Kita pilah dan pilih. Jadi Iya. hindari yang tinggi lemak, kemudian tinggi gula, tinggi garam. Iya. Nah, karena itu makanan-makanan yang bisa menjadi pemicu terjadinya apa? Darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, gula. Nah, jadi dari situ kita ubah pola hidup. Kemudian kita hindari tadi seperti saya sampaikan alkohol dan rokok. Iya. Jadi faktor pemicu untuk stroke ini sendiri. Karena memang Bapak Ibu ya, dengan kita melakukan lifestyle, healthy lifestyle atau pola hidup sehat, harusnya bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini. Tetapi kembali lagi mungkin ada faktor-faktor resiko lain seperti ya ada riwayat stroke juga orang tua ya, keluarga. Jadi itu penentu-penentu juga yang bisa menjadi penyebab. Jadi semakin kita lebih menghindari tadi itu faktor-faktor resiko yang masih bisa diubah, seperti ya olahraga, makan sehat, itu lebih bisa menghindarkan ya. Jadi itu upaya-upaya kita ya Bu ya, Iya. untuk kita mencegah penyakit ini bisa hinggap di tubuh kita Bu. Iya. Dok, rupanya ada penelpon yang masuk ya. Oke. Oke. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Iya. Selamat sore Bu Ika. Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini? Ini Pak Buts ini Iya. Oke. dari Matungkas. Dari Matungkas. Iya. Silakan Pak Buts. Seperti apa Ya, pertanyaannya? selamat sore Bu Dokter Lady, selamat sore. Selamat sore Pak Buts. Ini kebetulan mau tanya, Iya. minggu lalu saya kan ada periksa di lab ambil darah. Iya. Dengan hasil ini kolesterol 188 Bu. Oke. Baru apa namanya asam urat 8, tapi kreatinin 0,21. Nah, yang saya mau tanya ini Bu, yang kreatinin 0,21 itu kan ginjalnya kurang ya, di bawah dari rujukan. Nah, saya mau tanya, saya tidak dikasih obat untuk ginjal atau gimana? Soalnya yang lain dapat, yang itu tidak. Dengan tekanan darah di 150 per 100. Iya. Usia Bu 58. Iya. Yang saya mau tanya ini di kreatininnya yang 0,21, saya tidak dikasih obat oleh dokter. Oke. Saya lupa tanya sih waktu itu. Kebetulan ada di ruang ini, saya ingin tanya ke Ibu Dokter Lady. Iya. Oke, Oke, Bu. baik saja. Iya, oke. Terima kasih Terima Pak kasih, Buts. Bu. Iya. Baik. Iya. Pak Buts Oke. ya, oke pertanyaan bagus sekali karena ini pengalaman ya Bu ya. Nah Iya. jadi kalau untuk hasil itu Bapak ya sebenarnya masuk dalam klasifikasi normal di mana tidak terjadi adanya peningkatan yang tinggi ya. Jadi fungsi ginjal ini yang harus kita kontrolnya dari ureum, kreatinin itu panel-panel pemeriksaan fungsi ginjal. Jika memang tidak diberikan obat oleh dokter itu tidak masalah Pak Buts ya, enggak apa-apa. Jangan bilang, siapa dokter nak kasih obat. Justru yang harus diobati tadi itu yang Bapak bilang tadi tinggi itu darah tinggi, tinggi sekali itu tensinya Pak Buts. Jadi Iya. darah tinggi, kemudian kalau kolesterol tadi dokter itu dari hasil kolesterol total atau LDL-nya Bapak ya. Jadi nanti dilihat di situ. Kalau memang LDL-nya yang tinggi itu harus juga obat Bu, karena itu lemak jahat. Iya. LDL itu lemak jahat ya. Kolesterol total dia naik, tetap juga harus diberikan pengobatan untuk kolesterolnya. Iya. Asam urat juga sama. Aduh, jadi Bapak ini ada asam urat, kolesterol sama darah tinggi. Jadi itu yang tadi itu darah tinggi, misalnya gula tadi tidak diperiksa. Darah tinggi Pak nih ya, kalau tidak diobati dengan baik, tidak diturunkan Iya. kasih normal, itu yang jadi penyebab gagal ginjal, masalah ginjal tadi. Jadi yang tadinya ginjalnya bagus, pada akhirnya akan jadi rusak karena ini hipertensi yang tidak terkontrol. Iya. Kembali lagi dari pengobatan, kemudian makanan. Jangan lupa ya Bapak, Bapak harus tahu. Zaman sekarang kan Bu gampang, Iya. kita tinggal lihat internet. Iya. Makanan
yang tinggi kolesterol atau Iya. makanan tinggi asam urat kita hindari. Iya. Jadi kita boleh mungkin searching sendiri ya. Iya. Jadi untuk makanan kita harus tahu pantangan makan seperti apa. Tadi Bapak bilang asam uratnya 8 itu juga sudah tinggi. Karena harusnya kalau laki-laki itu di bawah 7 Bu, normal. 7 ya? Kalau perempuan di bawah 6. Iya. Ya, jadi seperti itu. Justru yang penyakit-penyakit itu Pak yang harus dikontrol Iya. agar tidak menyebabkan Bapak punya ginjal jadi bermasalah. Yang tadi itu masih aman ya. Iya. Jadi nanti di follow up lagi boleh 6 bulan atau 1 tahun lagi. Oke, ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo. Iya, halo, selamat Halo, sore. selamat Iya, sore, Ibu Iya, Ike. dengan Ibu siapa di mana? Ibu dokter juga. Iya, dengan Iya. Ibu siapa ini? Dan Ibu Jenny, Iya. Kota Tomohon. Oke, Ibu Seni di Tomohon. Oke, silakan Iya. Ibu Seni. Oke. Mhm. Dok, saya hanya menanya, saya kalau di rumah, keseharian, kalau bekerja atau olahraga, keringat saya banyak sekali keluar, Dok. Mhm. Tapi saya sudah pernah ke dokter periksa, kata dokter jantung saya bagus. Tapi ini kalau setiap saya bergerak terlalu banyak keringat. Apa tidak apa-apa itu, Dok? Mhm. Oke. Ya, apalagi Iya. kalau saya olahraga. Iya. Gitu. Oke. Iya, Iya, terima kasih segitu Ibu aja Seni. ya, Dok. Iya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Iya. Shalom. Oke, shalom Iya. juga Ibu Seni. Oke, masih iya mungkin kita tampung dulu Dok Boleh, ya. boleh, Oke. silakan. Ditambah lagi yang ingin menelpon dan berdialog dengan dokter ini terkait dengan kenali gejala-gejala stroke ya. Jangan sampai terlambat. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Manado dan juga untuk Anda yang ingin bertanya lewat WA kami 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar sebelum dijawab oleh Dr. Lady MJ Kontul, Dr. Pramita Lab Klinik. Silakan untuk Anda ya pendengar, Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Silakan satu penelpon sebelum kita akan jeda. Oke, silakan. Ya, halo. Pak Bud Iya. balik. Oke, iya, Makasih, Pak Buts. dokter penjelasannya. Ini ada keterangan tambahan untuk gula darah 104 sesudah makan 2 jam Iya. dan waktu puasa 114. Nah, kemudian saya mau tanya dok, ini yang tekan tensinya 150/100 itu memang sudah dapat obat, tapi yang makanan kira-kira yang mau dihindari yang paling urgent itu makanan apa? Karena masalahnya ada di tensi di tekanan darah. Waktu echo jantung bagus, tidak ada masalah. Cuman sedikit sesak-sesak kalau jalan jauh karena keterangan dokter karena tensinya itu yang tinggi. Makanannya dok, makanannya seperti apa yang baiknya kita hindari? Terima kasih Oke. banyak dokter ya. Oke, Iya. baik. Oke, Iya. iya, terima kasih. Oke, makanannya seperti apa katanya Iya, dok betul. yang harus Pantangannya, dihindari Bu, ya. pantangannya ya. Ya. Oke, silakan dok. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Shirley ya, yang Ibu pertama Sheni. Ibu Sheni, Iya, maaf. di Tomohon. Ya, Ibu Sheni. Jadi kalau untuk olahraga berlebihan keringat tadi ya, jadi Iya. banyak berkeringat. Itu sebenarnya kondisi yang tidak masalah ketika Ibu sudah tadi bilang sudah melakukan pemeriksaan jantung, kemudian mungkin ada pemeriksaan lain seperti ginjal dan lain-lain. Iya. Ketika hasilnya normal itu tidak masalah Ibu. Berarti kondisi Ibu banyak minum banyak berarti. Jadi kondisi cairan tubuh banyak dan terjadi hiperhidrosis. Jadi banyak berkeringat ya. Jadi tidak masalah ketika Ibu banyak mengkonsumsi cairan. Yang menjadi masalah adalah ketika Ibu banyak mengkonsumsi cairan tetapi tidak banyak keluar. Berarti mungkin ada sumbatan atau ada masalah pada bagian organ tubuh kita ya. Misalnya di kencing ada sumbatan dan lain-lain. Jadi ketika Ibu sudah melakukan pemeriksaan jantung tadi ya dan ginjal dan lain-lain dan hasilnya normal itu tidak masalah. Tetap lakukan olahraga tetapi mungkin jangan overtraining atau berlebihan ya seperti itu. Dan tetap jaga hidrasi tubuh dengan banyak mengkonsumsi cairan biar nggak dehidrasi ya Bu ya. Jadi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kecuali Ibu misalnya banyak mengeluarkan kencing
di malam hari, nah itu yang harus kita waspadai ke arah penyakit gula atau diabetes. Karena diabetes salah satu gejala itu sering-sering kencing malam. Jadi kita harus waspada dengan rutin kita cek lab ya, periksa laboratorium. Kemudian yang kedua dari Bapak Boots lagi kembali. Jadi Bapak tensi 150/100 itu sudah masuk ke hipertensi grade 2. Itu sangat tinggi Bapak ya. Jadi rutin dicek, rutin diperiksa. Bapak minum obat pun kalau tidak rutin kita pantau itu tidak baik. Karena apa? Kadang obat ini sondak mempan. Jadi kita minum-minum obat tapi tensi kok enggak turun. Oh ternyata makanannya hobi makan yang asin, bagaram. Asin-asin, terus daging, kuat makan daging, tiap hari mesti makan daging. Jadi kasih tahu itu istri suami di rumah kalau mau masak atau mau beli di luar, jangan yang tinggi garam, yang daging-daging hindari dulu ya. Karena semua makanan-makanan yang asin dan yang daging-dagingan menyebabkan tensi naik. Jadi Bapak harus rutin cek tensi. Lebih bagus ada alat satu di rumah ya. Cari beli di toko-toko kesehatan itu alat tensi, rutin cek di rumah. Harus di bawah 120/80 normalnya. Tapi untuk yang usia lansia biasanya 140 masih dianggap normal. Jadi Bapak itu bahaya sekali. Hipertensi ini salah satu silent killer. Bisa itu tensinya 200 ada lari-lari, jogging. Tiba-tiba apa? Bisa jatuh rubuh. Itu bahaya sekali ya. Jadi pantangannya itu makanan yang tadi dokter sampaikan yang asin, yang tinggi garam, kemudian juga yang daging-dagingan. Harus ada pola hidup sehat Bapak. Jadi kalau hobi-hobi alkohol dan rokok sudah boleh stop. Hindari. Kemudian olahraga, gerak ya. Apalagi kalau mungkin ada obesitas. Obesitas juga faktor pemicu. Jadi harus diet. Kasih turun berat badan ya. Jadi Bapak boleh konsultasi di laboratorium Klinik Pramita, boleh konsultasi gratis, torang periksa rutin ya. Jadi kita cek itu Bapak punya kondisi tubuh rutin. Kemudian tadi kalau untuk yang gula itu juga sudah masuk ke pre-diabetes kalau dia 114. Jadi itu nanti Bapak boleh konsultasi lanjut mungkin sudah ada potensi ke sana ya Dok ya. Oh ya. Jadi kalau periksa konsul dokter supaya tidak misinformasi ya Bu ya. Iya. Oke. Iya, ini Dok ada yang lagi menelpon mungkin. ya. Oke. Iya. Selamat sore, halo. Iya, halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Samsia di Kolongan. Ibu Samsia di Kolongan. Iya, silakan Ibu Samsia. Selamat sore Dok. Iya. Sore Ibu. Begini Dok, maksudnya Ibu Samsia dulunya darah 180, gitu, tapi sudah ikut buku kronis dari Dokter Fadli. Jadi maksudnya kalau ini dan itu bagaimana itu Dok? Kalau memang kolesterol normal, ginjal normal, itu untuk itu obat itu setiap malam harus minum. Ini obat apa Ibu Obatnya. Samsia? Apa, Untuk sakit apa maksudnya? Apindo Darah dengan tinggi. Amlodipin. Oh ya, obat darah tinggi ya untuk setiap bulan yang diambil ya. Iya. Oh, Itu iya, setiap oke. bulan itu. Jadi mau tanya di dokter, pertanyaan saya, apa itu harus setiap malam itu Dok minum? Baik. Iya. Oke, iya, terima Terima kasih. kasih, Dok. Baik, Iya, Ibu terima kasih Ibu Syamsina. Samsia. Baik, Oke, jadi iya. kalau untuk obat itu sudah harus seumur hidup ya. Makanya dokter selalu bilang ke pasien, jangan sampai kita kena hipertensi sama gula. Iya. Ini penyakit dua ini sudah harus pengobatan seumur hidup rutin. Karena ketika kita stop minum obat, dia akan naik lagi, Bu. Apalagi kalau kita punya pola hidup setiap hari yang masih seperti tadi dokter bilang ya, sering makan asin-asin yang biasa itu jajanan-jajanan atau cookies-cookies ya, itu dia punya garam tinggi. Apalagi yang hobi beli makanan ringan, snack-snack, aduh itu ya. Kemudian dari apa tadi obat-obat kronis, kalau untuk asam urat, kalau dia sudah turun normal, sudah boleh berhenti sebenarnya seperti itu sambil dengan kita punya makan juga kita rem Ibu ya, kontrol. Jadi harus tahu sekarang orang zaman sudah canggih, kita harus lebih
aktif lagi untuk mencari ya di internet. Boleh torang cari makanan tinggi asam urat, makanan tinggi kolesterol. Jadi torang tahu apa semua itu kita hindari, karena rata-rata orang karena kurang pemahaman tentang makanan pantangan ini, dorang makan semua. Paling orang cuma tahu kacang-kacang kalau asam urat, kemudian kalau ini daging ya. Jadi padahal banyak juga di situ jenis makanan yang orang harus hindari ya Bu, begitu. Iya. Oke, ada penelpon yang masuk lagi. Ya, halo. Halo. Iya. Sayang sekali terputus. Dicoba kembali. Halo. Halo. Iya, halo. Iya. Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana? Halo. Iya. Ini dengan Halo. Pak. Iya, halo dengan Pak siapa di mana? Halo. Wayono di Lota. Dengan Pak siapa? Iya. Wayono di Lota. Walyono. Iya, di Lota ya. Oke. Yono. Iya, Pak Yono. Silakan Yono, Pak ya. Yono. Iya, seperti Ya. apa Pak Yono pertanyaannya? Kita sekarang ki- Iya, silakan kita, Pak. kita sekarang umur 65 tahun. Iya. Coba periksa ke sana tuh ikut akan tuh obat-obat darah tinggi, Iya. kolesterol dengan asam urat. Iya. Mar kita pe posisi sekarang kalau berjalan, kalau pagi masih boleh ngubah laju, maka kalau tuh 1 jam ke sana tuh berbat meraya-meraya. Iya. Tangan toto fore. Kira-kira boleh mau tegat itu? Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Yono, itu saja ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Ya, Di baik. belakang Pak Yono silakan kalau masih ada, silakan. Iya, halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya. Halo, Halo. selamat sore, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, halo. Iya, halo, dengan Selamat siapa? sore, Iya. Ibu Ika. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Ibu Ika, halo, selamat Iya, sore. selamat sore, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, oke. Halo. Iya. Iya, tidak bisa ya? Ibu Oke. Ika, apa Iya. bisa dengar suara saya? Iya, saya mendengar suara Anda. Dengan Ibu siapa di mana? Silahkan Ibu. Iya. Orang Halo. Iya. Iya, di situ. Halo. Iya. Ibu Halo. Ika bisa dengar suara Iya, saya? saya mendengar suara Anda. Ibu dengan Ibu siapa di mana? Iya. Dari Ibu Aurina. Iya, Ibu Aurina, silakan Ibu Aurina. Apa yang mau ditanyakan Ibu Aurina? Ya, Iya. saya mau langsung ke dokter aja ya. Iya, silakan langsung Selamat saja siang, Ibu. dokter. Selamat Iya. siang Ibu Arina. Ya, gimana? Ya, saya mau bertanya ini dok. Ya. Saya kan dulu pernah naik sampai, saya cuma gula. Semuanya udah diperiksa ada, tapi cuma gula. Gula saya naik sampai 600, tapi nggak apa-apa. Nggak ada rasa pusing, rasa apa. Itu kenapa ya dok? Iya, itu Terima saja kasih, ya. Oke, dokter. Ibu Aurina. Terima kasih, Ibu Oke, Ika. iya terima kasih Ibu Aurina ya. Oke, ya langsung saja Dok. Dari Pak Yono Pak tadi, Yono tadi. dan Ibu Aurina. Ya. Oke, ya silakan Baik, Dok. jadi tadi Pak Yono katanya Ya. kalau olahraga ya 1 jam kalau pagi itu masih kuat ya, Kuat, jadi oke. Setelah itu sudah ndak mampu. Jadi Ya. Bapak memang, apalagi tadi Bapak sampaikan usia sudah Usia. 60 tahun ke atas, Iya. sudah jangan terlalu dipaksa atau overtraining Iya. ya. Sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau misalnya dulu mungkin ada pasien saya juga Bu, mantan atlet. Iya. Jadi dia mau paksakan sampai sudah lansia masih mau Iya. olahraga seperti dia dulu. Iya. Itu sudah harus hindari ya, karena sudah ada masalah pada kita punya organ-organ sudah tidak seperti dulu. Iya. Jadi onderdil ini sudah mulai menurun, toh sudah mulai payah. Iya. Jadi bagaimana kita olahraga sesuaikan dengan kondisi tubuh saja Iya. Bapak ya. Tidak disarankan sebenarnya sampai 1 jam sampai lama. 30 menit sampai Iya. 45 menit saja sebenarnya sudah Sudah cukup. cukup. Untuk usia 60-an tadi apalagi ya. Iya. Boleh dengan jalan pagi atau mau jogging atau tergantung Bapak punya kondisi bagaimana Bapak fit atau tidak. Kalau sudah rasa cukup berhenti, jangan yang ditakutkan adalah apa? Overtraining, kemudian bukan jadi sehat malah jadi sakit Iya. nantinya ya. Kebanyakan- Pak Yono, iya. hati-hati Pak. Jadi Iya. sesuaikan dengan Bapak punya ini saja kondisi Iya, tubuh ya. kondisi. Jangan terlalu berlebih. Iya. Kemudian yang kedua Ibu Aurina. Iya. tadi bertanya
kadar gula sudah Ya, 600. 600. Aduh, sudah tinggi sekali itu Ibu. Sudah harus pengobatan, otomatis pengobatan dari dokter nanti. Jangan lupa konsultasi dan diminum rutin seumur hidup. Jadi obat tidak boleh berhenti. Dan itu gejala itu memang tidak semua orang ada gejala, Bu. Jadi beda-beda. Jangan Beda-beda ya. dia kok ada gejala pusing ini, kok saya enggak. Memang bisa seperti itu pada kondisi yang mungkin ibu memang imunnya bagus, daya tahannya bagus, metabolisme berbeda. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru orang mau minum obat. Iya. Jadi meskipun kita tidak sakit, kondisi tubuh sehat, ketika hasilnya sudah tinggi, rutin obat. Karena kalau tidak Bu, seperti dokter bilang tadi, bisa jadi sumber penyakit stroke. Kemudian bisa merusak ginjal dan lain-lain. Gula itu bahaya sekali Ibu ya. Jadi sudah harus hati-hati. Obat rutin dan pantangan makan jangan lupa. Iya. Oke. Oke, Dok, kita akan jeda sejenak untuk pesan-pesan berikut ini ya. Iya, Dan tetap baik. bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado untuk dialog khusus mengenai kenali stroke sejak dini, cegah jangan sebelum terlambat ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita kembali lagi di dialog khusus kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat, dan bersama Dr. Lady MJ Kauntul sebagai dokter Pramita Laboratorium Klinik. Ya, Dok, kita kembali lagi untuk beberapa menit ke depan ya. Oke, iya Dok, tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai ya hasil lab yang begini ya Dok. Pengalaman pribadi ya, pengalaman Bu. pribadi ya. Nah, Iya. saya ingin menanyakan ada kenalan saya sudah stroke ya. Iya. Bicara pun sudah tidak bisa. Ya, tapi diharuskan untuk misalnya seperti berjemur di matahari, berjalan. Apakah itu bisa lagi mengembalikan keadaannya atau bisa memulihkan keadaannya? Iya, bagaimana Dok? Baik Ibu Ike. Iya. Jadi kalau untuk pasien, ini umur berapa Bu yang kenalan Ibu? 40-an, sekitar 40-an. Ya, kalau bilang Ya. memang sudah bicara sudah susah atau apa gerak juga terbatas, ya bisa jadi pada kondisi itu sudah ada terlambat penanganan dan lain Ya. sebagainya, atau dia punya ada masalah ketika di fisioterapi. Karena penting sekali Bu ini Ya. fisioterapi ini, di mana orang mau bikin ini otot-otot ini atau ini sendi, ini tulang ini bisa bergerak normal lagi ya, meskipun Iya. pada kondisi tertentu memang sudah tidak bisa. Iya. Karena ya mungkin tadi seperti tadi ada keterlambatan penanganan, kerusakan derajat kerusakannya seperti apa itu jadi sudah tidak bisa diperbaiki, tetapi masih Iya. boleh untuk lebih bagus lagi. Jadi misalnya mungkin yang nggak bisa jalan, sudah bisa pakai tongkat Iya. atau sudah bisa jalan sendiri. Jadi rutin dilakukan ini tidak apa-apa. Jadi ada latihan-latihannya. Latihan-latihan. Biasanya dari fisioterapi mungkin ada bagaimana digerakkan untuk merangsang ini plastisitas otak untuk dia bisa merangsang ini refleks kita punya saraf jadi ini kembali jadi bagus lagi ya. Jadi bagaimana dia itu kita latih terus Ibu.
Jadi Iya. mungkin ada keluarga di rumah yang orang tua atau istri suami yang sudah ada kena stroke, sudah Iya. susah jalan apa, tidak apa-apa itu dibantu rutin ya. Kalau untuk berjemur itu ya bisa untuk meningkatkan imun, daya tahan. Iya. Jadi sehat juga bagus kena panas toh, imun vitamin D kita bagus dan itu kita punya gerak harus rutin kita latih. Jadi biasanya kan orang kalau begitu Bu sudah ada enggak semangat, Iya. sudah hopeless ya. Iya. Tidak boleh ya Bapak Ibu harus jadi support untuk Iya. anggota keluarga. Bagaimana kita untuk kualitas hidup kita bisa lebih baik. Karena namanya kita training, kita latih setiap hari dengan bantuan doa juga. Iya. Harusnya bisa itu ya. Jadi Iya. kita latih setiap hari dengan bantuan support dari keluarga ya. Harus Iya. kita lebih ini kan lagi Nih, tingkatkan. tapi misalnya ada orang-orang tertentu ya dok, katanya kalau minum obat takutnya kena ginjal. Oh, iya, banyak kalau misalnya sekali ini, Bu. rutin minum obat darah tinggi. Ya, betul. Ada yang banyak bilang begitu. Iya, itu seperti apa hubungannya seperti apa itu dok? Jadi begini Ibu Rike, Iya. banyak pasien takut minum obat karena katanya obat ini bikin ginjal rusak. Iya. Padahal itu Bapak Ibu sebenarnya adalah yang terjadi ketika kita tidak minum obat, ini penyakit-penyakit justru bikin kita punya ginjal lebih Iya. cepat rusak. Iya. Contoh, Bapak Ibu sudah kena gula, dokter bilang Ibu sudah harus minum obat Iya. gula, obat darah tinggi. Aduh, kita nak mau minum dokter karena kita punya badan sehat, kuat. Nanti obat ini bikin kita punya ginjal rusak. Sebenarnya yang terjadi kalau tidak minum obat, ini penyakit yang kadarnya tinggi, dia mempercepat kerusakan ginjal Iya. yang pada akhirnya berujung apa? Gagal ginjal. Iya. Akhirnya apa? Cuci darah yang paling Oke. bahaya. Iya. Jadi begitu ya. Oke. Nah, dok sebenarnya gimana caranya atau seperti apa untuk memeriksakan diri di lab Pramita Lab Klinik ya, yang di mana dokter ada di Oke. dalamnya. Terus seperti apa ya dok? Ya baik. Oke. Jadi Iya. pendengar atau penonton sekalian, kalau mau periksa lab itu jangan tunggu sakit Iya. ya. Dalam kita kondisi tubuh sehat. Tiap tahun kita rutin periksa. Jadi kita punya kondisi tubuh jangan dilihat dari kita punya casing. Oh sehat, fit, kuat. Iya. Belum tentu di dalam sudah bisa ada sumber-sumber penyakit ini. Nantinya bisa jadi bom waktu Bapak Iya. Ibu. Namanya tadi dokter sampaikan silent killer. Bapak Ibu enggak mau kan tiba-tiba stroke, tiba-tiba anfal jatuh, harus Iya. pasang ring. Itu torang mau cegah dengan cara kita rutin pemeriksaan medical check up. Kalau mau datang ke laboratorium klinik Pramita Manado itu Iya. di Jalan Garuda, bisa datang langsung atau mau pakai pengantar dokter boleh. Di lab itu nanti ada dokter bisa ketemu dengan saya, ada juga satu dokter Melinda. Iya. Nanti konsultasi dulu. Jadi Bapak Ibu jelaskan nanti, dokter keluhan saya ini atau saya riwayat keluarga ini, saya ini mau periksa ini, nanti dokter arahkan. Oh, Ibu baiknya periksa ini. Nah, nanti kita sampaikan pemeriksaan yang cocok, kemudian Bapak Ibu lakukan pemeriksaan. Setelah itu konsultasi lagi ke dokter dan itu konsultasinya gratis ya, sebelum atau sesudah. Nanti untuk pemeriksaannya kita lihat, oh pasien perlu obat, perlu penanganan atau pemeriksaan lanjut. Dari situ kita boleh sarankan ke ibu atau bapak sekalian. Kebetulan ini pas ada promo Bu ya, Iya. ini dalam rangka HUT Pramita ke-38, Iya. kita ada diskon besar-besaran ya pendengar ataupun penonton. Jadi manfaatkan ini, boleh registrasi Iya. hingga tanggal 8 Oktober dan pemeriksaan sampai akhir November. Diskon sampai 38%. Besar 38%, sekali. Ya, bisa berapa ratus Iya. itu diskonnya. Lumayan. Jadi Bapak Iya. Ibu sekalian datang ke laboratorium, ada paket-paketnya, nanti dokter sarankan sesuai kondisi tubuh. Kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Mau ditambahkan dengan pemeriksaan yang lain boleh, mau pap smear, mau USG, foto ronsen boleh, ada diskon tambahan lagi. Jadi Iya, memang banyak diskonnya diskon ini ya. double-double. Iya, dalam rangka Jangan hari lupa ulang tahun dalam ya, rangka Dok. hari ulang Iya, tahun. Tapi iya. registrasinya sampai di tanggal 8 ini ya. Jadi jangan lupa dimanfaatkan promonya, nanti kita lakukan pemeriksaan dan bisa
torang lihat Bapak Ibu punya kondisi tubuh betul enggak sehat luar dalam. Iya. Ya, begitu Iya, Ibu. tanpa terasa ya Dok, sudah Iya. 1 jam kita bersama ya Iya, dengan Ibu. di dialog khusus dengan topik kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat, bersama narasumber yang sudah hadir Dr. Lady MJ Kontul, Dr. Pramita Lab Clinic. Terima Iya. kasih Dok sudah Terima hadir kasih juga, dan Ibu. memberikan pencerahan untuk kita Iya. semua ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado mengenai gejala-gejala stroke. Semoga Iya. kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari yang namanya stroke ya Ya, Dok. amin. Dan ya kalau bisa juga memeriksa diri ke Pramita Lab Clinic Iya. ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Oke, ya terima kasih sekali lagi untuk Terima kasih, Dr. Lady sama-sama. MJ Kontul yang sudah bersama dalam dialog khusus yang mengangkat topik kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Saya Iker Arsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di saat ini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indo.